Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Pratama di channel Doni Pratama. Hari ini saya akan coba untuk lapor ke kantor polisi ya teman-teman, karena emang benar-benar saya nggak tahu harus bagaimana lagi untuk mengganti uangnya. Dan juga saya melaporkan karena siapa tahu kasus saya juga bisa selesai dan pelaku segera ditangkap gitu teman-teman gitu. Karena uang juga nggak mungkin kembali gitu, udah bakalan susah juga gitu untuk kembalinya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan pelakunya cepat tertangkap gitu. Itu tujuan saya melapor gitu, karena agar korban-korban tidak banyak lagi yang berjatuhan gitu teman-teman. Mungkin nanti akan saya videokan atau rekaman gitu, hanya rekaman suara gitu. Saya melapor ke kantor polisian itu prosedurnya seperti apa gitu, karena saya juga nggak tahu harus bawa berkas atau apa. Saya hanya membawa bukti foto atau video chat saya aja gitu, karena tidak dihapus oleh si pelaku gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya. Ikuti terus vlog ini mungkin itu teman-teman, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Tas apa? Ditipu Pak? Tipu gelap. Hah? Tipu gelap. Apa kayak dihipnotis gitu sih, ngikutin investasi bodong gitu. Besar jika. Hah? Berapa banyak korban sendiri? Kalau saya sendiri sih, cuma yang lain nggak tahu gitu, langsung diblokir sayanya gitu. Tapi benar-benar Pribadi atau ini perusahaan? apa dia ngomongnya bentuknya perusahaan gitu, udah ada OJK-nya gitu. Dan entah kenapa saya pas malam itu kayak benar-benar kayak pengen ikut gitu. Jadi sistem pembayaran Transfer ada sertakan iya, ada bukti transfernya. Hah? Pengaduan. Hah? Iya. Sama. Kenapa kena di? Hah? Kena di. Apa? Kenapa? Ini sih jatuhnya kayak kena hipnotis gitu sih. Sama saya juga. Iya, bener ya? Ke rekening apa? Investasi bodong. Kripto. Kalau mbaknya? Ke rekening mandiri. Apa? Namanya pembelian barang di lelang. Oh. Ya tahu ya. Sebenarnya kayak kita tuh udah tahu itu bohongan gitu, tapi kayak seolah-olah kita pengen transfer. Saya enggak, saudara saya yang justru pakai PP-nya saudara saya pakai. Oh. Pas ngomong juga suaranya kayak suara dia. Oh. Konfirmasi saya dia juga kan dia. Nggak tahu ya, bukan gitu. Pas keduanya pesentaknya saya pas di apa di ini diminta sama adik saya. Tadi saya masih mau ngirim 15 juta. Iya. Ini udah berkas masih Enggak, kalau berkas enggak. Tapi saya udah punya temen juga kanit di Polsek Koja gitu. Dia bilang suruh sini aja. Gitu. Katanya bawa lampiran nggak Pak? Nggak usah, bawa bukti apa nggak apa-apa kata. saya justru mau minta ini, mau saya udah bikin laporan ke bank, cuman bank Iya. minta laporan dari polisi dulu, Iya, gitu. katanya buat ngeblokir ATM orang itu kan. Iya, pasti duit kita udah nggak kembali. Tapi seenggaknya ada kekuasaan loh lah. Iya. Korbannya nggak cuma saya. Nangis ya. Masalahnya berarti sindikat ya. Iya, biasanya. Nggak hanya saya. Pembeli yang pura-pura pembeli itu pun transfer ke bank Banyak. tersebut gitu. Saya juga banyak, ratusan orang malah, bahkan buktinya itu pencairan dana gitu. Jadi kayak emang udah. Maksudnya belum masuk kepolisian juga belum itu lagi. Iya. Dia bahkan udah dikirimin kayak bukti ada OJK-nya segala macem. Bener-bener kayak dia dicuci lah otaknya gitu. Saya pernah kan saya aja sampai maksudnya orang-orang yang terdekat saya, aku tuh paling suka masalah duit tuh ini banget gitu. Iya. Mereka nggak tahu mas kalau jadi
dicek telepon ini jadi kayak orang bingung. Untung tuh adik saya langsung bentak gitu. Hampir saya 5 juta itu saya kirim lagi. Total kerugian berapa? 7,5 sih. 7.500.000 kan lumayan mas. Iya sih, saya juga loh. Berapa? 25 juta. 25 kan? Awalnya sejuta, Oh 1 juta dulu. terus dia ngomong katanya buat pengaktifan akun, dia ngomong 3 juta lah gitu. Terus saya kirim tuh 3 juta. Terus dia ngomong katanya ada pajaknya, bayar OJK sekitar 7 juta untuk aktif akun. Entah kenapa gitu, dari 4 juta aja tuh saya udah pikir ini penipuan gitu loh. Tapi kayak tetap pengen transfer gitu, karena kan punya banking kan gampang gitu kan. Dia juga ini apa namanya, karena saya pikir saudara saya Iya. ini kurang buat pelunasan kebenarannya gitu. Ada nggak 10-15 kali nggak ada, ini ada aja di rekeningnya. Iya. Jadi kali tidak ada 3 juta. Tapi tetap jangan-jangan ini ada rasa kayak gitu ternyata sih. Udah langsung pas udah kekirim terakhir 7,9 kan terakhir tuh. Ngehnya gimana? Ya ngehnya Langsung tiba-tiba kayak pas dia udah kelar telepon tuh tiba-tiba kayak kesadar gitu. Terus tiba-tiba dia langsung ngeblokir gitu. kalau aku pas aku bilang Anda menipu saya langsung dua-duanya PP-nya ngeblokir. Istilahnya kan UMR Jakarta ya, berapa gitu, orang ngumpulin istilahnya susah-susah kan gitu. Saya iya Ini sama ini sama. sama nggak apa-apa, Iya sama nggak? Hah? beda sih. Oh Pak Harinya lagi ini nemuin kabarnya. Sama aja kan. Iya nggak apa-apa, nanti saya sampaikan. Enggak, saya beda. Mau kasih laporan. Mau buat laporan, mau nyampaikan laporan. Nyampe. Iya, buat laporan untuk dikasih ke bank pak, Hah? untuk dilampirin ke bank. Kenapa emang ke bank? Penipuan. Penipuan sih. apa? Penipuan uang. Hah? Jadi kan mau diblokir, saya minta diblokir. Udah diblokir di bank. Belum, harus minta dari surat kepolisian dulu. Oh keburu ini Makanya duitnya. nambah lagi dia pak. Duitnya keburu transfer aja ke rekeningnya si pelaku. Makanya maksudnya bukan kan berarti kan bukan hanya saya aja gitu kan. Jadi kan nanti pihak bank kan langsung memblokir pak. Ya nanti memblokir atas nama sesuai dengan laporan pengaduan nih. Iya. Dari polisi, suratnya nanti dibuat dari penyidik nama Polres Jakarta Utara, nanti dia akan memblokir rekening itu. Iya. Rekening itu. Manakala nanti kalau dipakai rekening itu untuk narik uang atau transfer itu akan kesalahan. Nanti misalnya dia mau ngambil ATM itu, berarti ada kasusnya gitu loh. Iya. Siapa ini kan? Biar nggak ini kak ini. Jadi kita tahu ini punya siapa ATM ini kan gitu. Apa dia suruhan orang ya kan, nanti kan bisa dikembangin dengan ATM ini siapa gitu pemiliknya. Oh kamu yang megang gitu, ada apa? Kalau buat ini laporan penipuan apa laporan Penipuan. penipuan? Penipuan Pak, saya juga. Penipuan online. Sambil lain-lain. Nah, kalau saya beda sama Mbak ini. Kalau saya di apa namanya lelang barang elektronik. Oh anjol itu ya pakai. Dia pakai apa namanya pakai nasabah Bank Mandiri. Aku kan Bank BCA. Jadi dari pihak Bank BCA-nya minta surat kepolisian Iya. untuk nanti pihak BCA langsung ke Mandiri gitu. Makanya saya harus ngampirin Uangnya berapa? 7.500.000 Pak. Hah? 7.500.000. Nyarinya lama pak itu pak. Ini juga sama. Saya Online juga. saya 25 juta. Waduh. 2 juta aja bisa. Iya, Gimana? tadi saya udah ngelapor ke Polsek Koja gitu, ke Pak Rahmat Kanit di sana gitu. Cuma saya disuruh sini ke Polres saja gitu, dia bilang. Sama aja Iya, sebenarnya. makanya itu. Yang penting Tadi aku udah ke terima Gorontalo laporan, juga, Pak. penipuan. Dia ke Gorontalo dilempar ke sini lagi. Oh, Makanya polsek pada maunya dilempar-lemparan tuh pak. lemparin ke sini semua. Makanya Kalau mau yang kasus penipuan Polres. begitu terima aja lah, kasihan daripada dia Tinggal bikin. undang mandiri ya. Makanya. Terus bukti apa? Ada buktinya Pak, Cetak. bukti chat gitu. Cuma nggak saya cetak, terus saya Oh, tanya itu ada print ke Itu di screenshot, print. tapi saya nggak. Terus uangnya ditransfer melalui transfer apa? Bank BRI Pak, M-Banking BRI ke Mandiri.
banking. Mandiri juga ya. Mandiri. Makanya kan kita istilahnya biar jangan cuma saya aja gitu kan Pak, biar Mandiri juga tahu nasabahnya. Iya. Terus udah ada rekening koran, Apa? rekening koran Di dari print bank. gitu. Ah, Belum, saya belum lapor ke bank sih. Langsung ke sini, Pak, gitu. iya nggak apa-apa. Nanti ini pertama itu di screenshot, terus di print yang kata-katanya suruh. Misalnya kamu percakapan dengan siapa tuh si pelakunya itu? Iya, si pelaku. Nah itu percakapan itu di screenshot, di print. Nah, terus kamu transfer lewat apa? Banking apa transfer langsung? M-banking. Nah, bankingnya di Dilampirin itu juga. di apa? Ke bank Di pakai rekening print orang. juga, di print sama bukti rekening koran dari bank. Minta. Tuh, itu aja. Nanti saksinya siapa? Kejadiannya waktu itu transfer di mana? Di rumah, kan pakai M-banking. Iya, di rumahnya mana? Rumah. Di Sungai Bambu saya, Pak. Nah, nanti alamat rumahnya jam berapa kamu transfer, nanti di banking, nanti di bankingnya juga di itu, di print. Mm-mm. Ya, banking di print, minta print out dari itu apa rekening koran sama yang percakapannya ini. Iya. Di screenshot di print. Ya, Ya. kan buktinya apa? Nggak ada. Apa? Bukti-buktinya apa? Itu nggak ada, cuma Ya, iya, di masih dulu chat minta doang. rekening koran dulu. Lu ke bank dulu kayak Di buat bank. tadi. Berarti Oh. Di Saya- bank. kalau saya udah lengkap, terus saya kemana lagi? Ya sini coba lihat dulu. Lengkap masih nggak ada print out. Tapi kayaknya tadi data lembaran. Dia juga dibuat kayak gini, Pak. Oh, cuma nggak usah. Ini kan untuk penyidik Itu kronologisnya dia. ke bank itu, karena bank minta. Nih screenshot. Iya. Karena dia pakai PP-nya saudara saya Pak, saya pikir saudara saya. Terus transfernya lewat Transfernya lewat ini Pak, di belakang semua Pak. Ini ke bank ini. ini apa nih? Ini saya transfer ke sini, disuruh transfer ke sini. Ah, disuruh Ke sini. transfernya kemana? Iya, transfernya ke sini. Enggak, maksudnya Saya- transfernya lewat apa? Nih, saya bank BCA. Ya. Nah ini pembelinya, ini yang pembeli yang nelfon ke saya. Jadi kan saya di sini suruh jadi kayak negosiasi gitu Pak. Negosiasi. Ini juga dia, jadi pembelinya ini ngirim transferan ke saya. Bahwa saya udah transfer nih ke sini. Jadi seakan-akan saya percaya gitu loh. Ya kan? Terus yang si Seven ini pun juga dia transfer sebesar 40 juta katanya ke bendahara untuk pelunasan biar barang itu keluar. Ini siapa yang transfer segini? Si Seven itu Pak. Siapa? Itu yang nelfon saya, yang saudara Pelaku? yang pengaku Oh, meyakinkan. iya, Oh, udah bahwa dia transfer. katanya kan ada Ini ada bukti struknya. pelunasan 55 juta lagi, tapi dia cuma punya duit 40, jadi kurang 15. Untungnya 15 itu nggak sempet Nggak saya transfer. karena Hanya saya 7. langsung koordinasi Ini. ke adik saya gitu, Nah. saya dibentak. Ya mungkin saya jadi sadar. Ah, gitu. sadar kalau enggak ngikutin. 15 juta lagi Pak, iya. Kayak lu. Iya. Nah ini rekening orangnya. Nah, kayak gini nih rekening korannya. Minta di bank langsung lu. Tangan ini transfer. Ini transfer lewat Ini ini. berarti kan sindikat kan Pak, kerjasama dong Pak. Iya. Iya. Ini tembak langsung ya, nelfon langsung ya. Hah? Nelfon Iya, apa nelfon. kayak Nelfon langsung ya. Suaranya sama lagi. Suaranya sama Pak, saudara saya itu. Ya, gimana ya, orang hipnotis ya Pak. Namanya. Terhipnotis. Aduh. Soalnya kan istilahnya dengan saya melapor ke bank Mandirinya juga Mandirinya juga tahu kan Pak. Berarti Dulu, saya tangan dulu. ngelampirin Iya. kayak gini. Ya, bukti transfer misalnya banking. Ya. Print. Ah, terus rekening korannya Berarti ke bank ya. minta Iya. ke bank. Lu sekarang aja Nah, kayak terus sekarang screenshotnya aja. nih kayak gini screenshot. Mm-mm. Screenshotnya tuh kan percakapannya. Ntar aja sih, Bang. Percakapannya tuh. Barang ya? Iya Pak, barang Kayak iPhone. gini. Jadi meyakinkan ya korban itu. Iya. Ada barang nih. Kalangan dari ini kan gitu. Benar. Akhirnya dia transfer. Nih, apalagi udah meyakinkan ini ditransfer 40 juta. Hanya tinggal ini lagi. Akhirnya transfer lah ibu ini percaya. Transferlah ke rekening ini nih. Nah, ini bukti transfernya. Transfernya ini.
Kalau itu kan editing nanti stop yang Iya, editingnya itu. sama kayak gini. Iya. Iya, ntar lo screenshotin dulu semuanya tuh baru premium. Dia kemarin udah gue siapin, udah gue ajarin. Wah, Pokoknya iya, tahu jajan. kan banyak temen ini juga Pak. Jadi nanya dulu, nanya dulu. Passwordnya di mana, Bu? Transfernya di kantor nih Pak, pas mau pulang kantornya di Kedoya Pak. Oh ya, Tanjung Duren. Tanjung Duren. Passwordnya di mana? Maksudnya Bukan dia lagi berada di kantor ya Pak. Enggak, transfer ini dulu. Pas saya duduk ya. Ah, oke, oke. oh iya, iya. Saya denger ya Pak. Dengerin. Belum, Iya, belum. Bapak denger Pak. Bapak udah dengerin paham, maksudnya Pak. biar paham. Udah bagi ini Pak. Iya dong, kayak begitu. Jadinya jangan nanya di. Tapi kan dia saudara, ya itu dia pakai itu saudara saya yakin itu. Ya itu lah makin meyakinkan kan gitu dia lalu ini lalu punya ini saudara ini yakin nih. Masalahnya bahasa chatnya juga sama bahasa apa Ketikannya namanya? gitu. Bukan ketikan, dia manggil saya Iban. Oh. Itu orang Oh Batak. gitu. Iya, Nah, bisa tahu dia itu kan bisa loh. tahu kan, cuman dia doang yang manggil Iban gitu. Nomor telepon tapi ada di sini ya nomor telepon. Nomor telepon ada Pak, semua saya lampirkan Pak. Masukin. Saya lampirin. Ini nomor teleponnya. Ini siapa nih? Ini yang Yang aku yang pertama itu siapa? Yang enggak ini yang transferan Pak, yang disuruh Ini transfer. yang sudah transfer. Awal pertama telepon yang Yang mana? awal pertama yang teleponnya di sini Pak. Yang gambarnya yang ada gambarnya itu. Ini Pak, yang pertama. Yang telepon. Nah, ini pembeli. Mana nomor telepon? Nomornya Nomor telepon ini Pak. ini. Ini nomor telepon Iya. aku. Pertama. Nah, terus suruh Terus transfer. enggak terus ini pembelinya, ini pelanggannya dia. Cara mau beli. Iya, dia kan seakan-akan barang lelang itu saya menang gitu. Saudaranya dia lewat dia. Nah dia kasih nomor telepon saya ke ini. Nah ini yang nego ngelobi ke saya. Mau beli. Iya, dia mau Ada beli. nomornya. Ada. Mana? Dia mau beli sebanyak 50 unit. Ini nomornya. Ini nomornya. Iya. Siong. Tina. Bahasanya juga sama. Hah? Sama kayak ini. Apanya Pak? Bahasanya di logatnya itu di logat. Enggak. Beda. Jadi nggak pernah ngomong sama Kan itu. berarti kan 2 orang. Yang kalau yang saya kan mau percaya dia karena dia saudara saya. Pak. Jadi lewat dia. Nah ini kan mau berarti ngubungin si pembeli loh. Pembeli ini hubungi saya. Oh ngubungin. Istilahnya saya perantaranya dia gitu. Terus berarti dia ini Dia transfer. memberi ke saya, dia transfer 70 juta itu. Transfer. Dia 70 juta apa 40? 70 Pak, 70 itu kan harga barangnya dia beli 50 piece. Jumlah total semua 175 juta. Nah dia transfer DP 40% 70. 70. Nah sisanya itu Ada nggak bukti di transfer 70? ada. Seperti transfer 70 ini di belakang. Ini 40 sama 30. Ini 70. Oh, 70. Iya. Dia transfer 70, sisanya 105. Dilihatin nih. Iya. Screenshot. Iya, sisanya 105 dia akan transfer ke rekening saya katanya. Sisanya. Nah, pada saat yang 40 juta ini, yang si Seven saudara saya ini dia transfer ke si atas nama Susilo itu ini bendaharanya lelang itu. Iya, harusnya kan dia pelunasan itu 55 juta lagi. Tapi kata dia kurang 15 lagi nih, pinjemin lagi aja pakai uang kamu gitu. Akhirnya bukti transfer yang terakhir untung di itu ya. Diketuk apa di pundaknya di. Enggak, saya telepon kebetulan adik saya di Kementerian Keuangan. Saya tanya, saya butuh 15 nih, buat apa? Saya ceritain dong. Iya. Nah, saya kirim yang gambarnya, yang saya kirim yang rekening yang yang ini. Kebetulan dia juga di lelang ini juga dia ada sebagai panitia. Iya. Terus katanya ada tuh koordinasi ketemunya, emang ada lelangan handphone. Terus tapi harusnya bukan ke nama pribadi tapi ke kas negara dia bilang gitu. Bukan atas nama. Nah itu dia langsung bentak saya, kamu udah tipu Pak gitu. Ya saya mau sadar gitu Pak. Kalau nggak yang 15 itu lumayan juga sih Pak. Hah? Iya, itu aja udah mulai ya Pak. Jadi semuanya mulai Lemes dia. Ini kok 7,5 Iya. 15. Aduh, nggak untung juga Pak. 7,15 Pak. Harusnya 7,5 pas 15.
Tuhan masih baik sih. Masih diingatin sama adiknya. Masih iya. Nah, karena saya tidak memiliki berkas print karena uangnya sudah habis ketipu gitu. Di sini saya suruh surat membuat kronologi, terus membuat surat permohonan dan menyertakan bukti-bukti seperti screenshot WhatsApp, bukti-bukti chat ya, lebih tepatnya gitu. Ini saya minjam orang yang sama ketipu sama seperti saya, teman-teman. Gitu. Dia juga sama ketipu seperti saya dan beserta bukti chatnya gitu. Sama dia juga pengen ngeblokir ke Bank Mandiri gitu, teman-teman. Dan bukti transfernya juga harus di transaksinya pun. Dan yang terakhir itu adalah catatan koran ya, surat. Nah, setelah semua dilengkapi, nanti akan mendapatkan kertas seperti ini untuk permohonan ke bank ya, gitu teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita habis dari Polres Jakarta Utara itu untuk melakukan pelaporan untuk melaporkan kasus tindakan penipuan teman-teman. Tapi ya begitulah, agak sulit juga gitu karena tidak bisa lewat bukti handphone, tidak cukup gitu karena harus di print gitu, jadi agak cukup sulit juga gitu. Dan juga tadi ada ibu-ibu juga gitu yang cukup sangat dipersulit karena dia harus ke Polsek Tanjung Duren karena dia kenanya di situ gitu, entah kenapa gitu harus dipersulit. Jadi kita sebagai pelapor tidak bisa langsung untuk memblokir ATM si penipu itu gitu teman-teman. Jadi banyak tadi di Polres juga kasus penipuan gitu sama seperti saya. Tapi apa boleh buat gitu. Ya mungkin semoga saja kedepannya untuk teman-teman tidak ada lah yang kena tipu gitu. Karena cukup sangat mengecewakan juga gitu ketika uang untuk bangun rumah saya gitu. Tapi ya namanya juga musibah, tidak ada yang tahu teman-teman gitu. Mungkin masih banyak orang yang jahat di dunia maya, masih banyak orang yang cuci otak kita untuk atau hipnotis kita. Karena saya pribadi pun tanpa ada kesadaran gitu untuk nyadarinnya gitu. Ketika saya gitu kok mau langsung disuruh investasi tuh langsung mau gitu loh. Padahal istilah mereka tuh saya nggak kenal gitu, tapi saya kok mau langsung ngirim gitu loh. Astagfirullah gitu. Makanya itulah gitu, saya awalnya nggak percaya saya dihipnotis gitu, tapi ketika saya sadar, lah iya kok mau gitu saya dihipnotis gitu dengan iming-iming broker apa segala macam, udah trading profesional dan segala macamnya gitu. Dan ternyata orang-orang mereka itu semua gitu, ratusan orang bahkan emang udah sindikat gitu. Jadi untuk meraup keuntungan nyampe ratusan juta mungkin mereka gitu. Ya mungkin ini saja video dari saya. Mungkin ini videonya juga cukup panjang karena tadi percakapan di kantor polisi juga cukup lumayan panjang gitu teman-teman gitu. Dan saya juga mungkin nggak bisa kasih teks atau judul, mohon maaf teman-teman gitu. Mungkin ini saja video sekian dari saya gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman agar saya bisa mengembalikan uang orang tua saya yang kena tipu gitu teman-teman. Bye bye.